Oke, halo semuanya. Hari ini saya mau nge-review microphone lagi. Nah, dan microphone ini adalah microphone yang sempat saya mention waktu saya nge-review ini ya, O87 dari Rahayes ya, ini. Dan ini hampir mirip ya. Dan bedanya ini brandnya dari Dolphin Sound DS200 ya. Harganya 2 kali lipatnya dari Rahayes ini. Dan sempat saya buka isi jeroannya, ternyata berbeda sama sekali ya. Dan karena harganya mungkin lebih mahal, komponen yang dipakai itu adalah komponen yang true hole ya, jadi yang gede-gede. Kalau yang Rahayes ini adalah komponen yang dipakai itu komponen SMD, dan IC preamp-nya juga berbeda. Ini dia menggunakan IC op-amp atau apa, saya lupa. Dan sedangkan untuk yang Dolphin Sound ini dia menggunakan NJVAT 2SK 170BL ya. Itu merupakan NJVAT yang saya gunakan di inline preamp yang dulu saya bikin dan yang dipakai oleh Fathead. Dan suaranya cukup jernih, cukup bersih, dan tidak sekasar U87 nya Rahayes ini ya. Dan ngomong-ngomong soal sensitivitas, ini lebih less sensitif ya, lebih less sensitif dibanding dengan mic yang ini. Nah, yang ini sensitif banget, mudah banget untuk di drive, dan saya yakin dia ditancapin langsung ke tanpa menggunakan phantom power 48 volt, tapi menggunakan phantom power yang mungkin 3 volt yang biasa untuk mic lavalier, dia udah bisa nyala yang ini. Sama seperti BM800, BM700 dan sejenisnya. Kalau yang ini dia di drive tidak sesensitif yang mic murah ya kan. Tapi kita ada keuntungan di situ, dimana distorsinya lebih sedikit ya, dan headroomnya lebih luas, SPL-nya juga lebih tinggi, sehingga suara saya tidak distorsi ketika saya ngomong kenceng, misalnya seperti ini. Nah, itu jadi tidak pecah suaranya. Karena tidak pecah inilah, jadi mikrofon ini lebih baik dibanding yang ini. Dan saya tadi juga sudah mencoba menyambungkan mic ini ya ke interface. Nah, yang saya gunakan di sini adalah dari Dolphin Sound juga. Saya menggunakan DS Orca Mark II. By the way, ini saya belum sempat review. Sekarang Mark III konon katanya sudah keluar. Ini ya. Cek testing 1 2 3 cek. Nah, kelihatan ya lampu peak-nya ya. Oke. Dan saya menggunakan gain segini ya, gain di angka arah jam 2. Ketika saya naikkan lagi, nah segini ya, ini di hampir mentok tapi nggak mentok, kedengaran suara sekitar ya, ada suara jangkrik dan lain sebagainya. Oke, kita kembalikan di awal ya, biar lebih sunyi. Nah, ketika saya sambungkan ini ya kan ke audio interface, ternyata ini ngeground ya. Kita coba tancepin ya. Ya, nampaknya groundingnya ini ya, bodinya harus perlu diotak-utik lagi yang ini ya. Berbeda dengan yang ini ya, dia langsung oke gitu aja, ternyata ada harga, ada kualitas ya. Cek testing 1 2 3 cek. Nah, kalau yang ini ya, yang Rahayes ini ya, ini dia mudah untuk di drive ya. Jadi dengan gain yang lebih kecil ya, teman-teman bisa lihat di angka arah jarum jam 12 ya, ini sudah oke ya, sudah oke. Sementara
Kalau yang ini perlu di drive lebih banyak lagi. Cuman saya lebih suka karakter suaranya ini, walaupun dia menggunakan kapsul yang ukurannya sama, beda di preamp-nya. Ternyata pengaruh banget ya. Jadi ini suaranya lebih warm ya. Sementara ini lebih ke bright ya, lebih ke bright. Jadi memang umumnya kalau microphone yang lebih mahal rata-rata ya karakternya lebih, bodinya ada. Nah di microphone ini saya sudah coba gunakan high pass filter, dan saya matikan high pass filternya, kayak nggak ada perubahan ya, karena memang low-nya hampir nggak ada, suara low-nya hampir nggak ada. Nah sementara ini low-nya ada ya, jadi kalau untuk rekaman saya lebih suka yang ini ya. Jadi ada low-nya, jadi ketika kita membutuhkan suara low, kita nggak perlu nambahin EQ lagi. Berbeda dengan ini kita harus nambahin EQ lagi ya, jadi kemungkinan untuk cacat suaranya mungkin akan lebih besar. Nah kalau menurut saya, kalau karakter mikrofon seperti ini itu lebih cocok untuk kalau yang teman-teman pengen yang serba instan ya, kayak live stream, terus bikin konten yang sekali rekam gitu ya. Nah sedangkan kalau yang ini menurut saya lebih cocok untuk teman-teman yang mungkin merekam sesuatu yang untuk diproses kembali ya, mungkin seperti rekaman podcast atau ngerekam musik misalkan. Nah by the way, kenapa kok suaranya kayak ada modulasi gitu ya, karena saya menggunakan dua mikrofon berdekatan, jadi ada fase cancelling ya. Tes 1 2 3 1 2 3 tes. Jadi ada fase cancelling. Nah, ini jadi sebaiknya dijauhkan ya, biar tidak ada fase cancelling itu. Atau mungkin dipisah channelnya jadi kanan dan kiri. Nah, misal contoh seperti ini, yang ini saya gunakan di sebelah kiri, sedangkan yang ini berada di sebelah kanan. 1 2 3 cek, 1 2 3 cek 1 2 3 cek. Nah, atau dikombinasikan seperti ini, maka tidak ada fase cancelling ya itu. Jadi mikrofonnya jadi stereo kanan kiri ya. Begitulah. Cek 1 2 3 cek. Nah, menurut kamu oke yang mana? Mungkin silahkan komentar di bawah ya. Kalau saya sih dua-duanya oke, tergantung kebutuhan ya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini perbandingannya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.